Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pamungkas, NIM 2106011130130 dengan konsentrasi teknik kontrol instrumentasi dengan subjudul Perancangan Telemetering untuk Roket Kansat. Perkenalkan, saya Muhammad Sofyan dengan NIM 2106111140174, konsentrasi teknik kontrol instrumentasi dengan subjudul Rancang bangun antena penjejak otomatis pada stasiun bumi Kansat. Berikut ini adalah substansi daripada rancang bangun stasiun bumi dengan antena pelacak otomatis untuk roket Kansat. Latar belakangnya adalah untuk memenuhi persyaratan dari kompetisi Kansat 2023 yang diperlukan sebuah perangkat stasiun portable yang memiliki kemampuan untuk menyimpan semua data sensor secara real time dengan satuan internasional dan menyimpan dalam bentuk CSV selama 2 jam dan dapat berkomunikasi dengan muatan objek dengan jarak tertentu secara wireless menggunakan modul XB. Maka dirancang sebuah stasiun bumi yang dilengkapi antena penjejak otomatis yang digunakan untuk melacak posisi sehingga meminimalisir kehilangan sinyal dari keduanya. Kemudian tujuannya adalah untuk membangun alat yang dapat digunakan untuk ikut serta dalam penelitian pengembangan Kansat, di mana hasilnya ada berupa sebuah payload dan terintegrasi GCS yang mendukung untuk sistemnya nanti. Kemudian ikut serta dalam pengembangan penelitian GCS yang akan dilakukan oleh URDC dalam pengembangan selanjutnya. Kemudian batasan masalah di sini ada 2. Yang pertama adalah melakukan telemetering dan controlling, di mana GCS dapat menampilkan indikator terukur pada roket yang terdiri dari ketinggian, tekanan udara, suhu, dan lain sebagainya. Kemudian merancang dan melakukan spesifikasi di mana antena pelacak otomatis dapat menggerakkan sesuai dengan kecepatan yang optimal dan osilasinya yang dihasilkan seminimal mungkin. Kemudian ada diagram blok alat GCS. Yang pertama, microcontroller yang digunakan yaitu TINSI 4.1 dan juga ESP32, di mana untuk TINSI 4.1 digunakan sebagai pengolah data, di mana di dalamnya terdapat beberapa komponen seperti modul XB S2C, sensor GPS, BNO, BMP, motor driver, dan juga motor stepper. GCS ini ditenagai oleh aki 12Ah 12 volt yang akan diturunkan tegangannya menggunakan regulator untuk disuplai kepada komponen-komponen yang ada pada GCS. Kemudian untuk flowchart antena penjejak dimulai dari declaration library, kemudian initialize pin, set baud rate, dan kemudian membaca serial dari ESP. Ketika bernilai set 0 on, maka akan lanjut pada algoritma yang akan menggerakkan antena menuju sudut azimut 0 derajat utara dan juga elevasi 0 derajat. Kemudian ketika nilai serial ESP32 bernilai start on, maka akan lanjut ke data pelacakan dan juga handshaking, di mana di dalamnya terdapat data baca GPS GCS yang terdiri dari latitude, longitude dari GCS, data payload yaitu data longitude, latitude, altitude, suhu, dan tekanan, kemudian data BMP untuk mengetahui ketinggian antena, dan juga membaca data BNO untuk mengetahui data orientasi, elevasi, dan azimut dari antena. Kemudian data posisi tersebut akan konversi menjadi dari WGS84 ke UTM. Kemudian untuk mencari sudut azimut dan elevasi menggunakan rumus trigonometri. Ketika sudah mendapatkan sudut azimut dan elevasi, maka dihitung per error azimut dan elevasi. Ketika mendapatkan error azimut, maka stepper akan bergerak berdasarkan nilai error tersebut untuk menuju set point yang diinginkan dari antara objek dan juga GCS. Kemudian akan ditampilkan pada graphical user interface. Kemudian di sini ada algoritma objek, di mana dimulai dengan deklarasi library, inisialisasi pin, set baud rate serial, kemudian membaca sensor GPS dan BMP, mengolah data GPS dan BMP menjadi sebuah latitude, longitude, dan sebagainya. Kemudian mengirim data latitude longitude tersebut dalam komunikasi nirkabel XB Pro S2C. Kemudian di sini adalah rangkaian muatan objek, di mana microcontroller ESP32 sebagai otaknya, kemudian ada sensor GPS, sensor BMP, XB Pro S2C di mana sebagai modul komunikasi dan ditenagai oleh catu daya 4,7. Kemudian di sini ada things board atau interface daripada sistem ini, di mana di sini akan tertampil data-data yang sudah diterima oleh sistem berupa altitude, latitude, longitude, kemudian temperatur serta pressure. Kemudian di bawah ini adalah sebuah tombol
on off untuk melakukan komen, di mana di sini ada telemetering enable mode, pressure simulation mode, kemudian calibration mode untuk melakukan komen kepada kontainer. Sedangkan yang berwarna biru di sini adalah untuk start antena algoritma, di mana untuk melakukan on atau off pelacakan, kemudian set to north untuk melakukan orientasi antena menuju ke 0 derajat. Pada bagian ini adalah bagian komunikasi antara antena dengan nantinya adalah sebuah objek yang kita simulasikan dengan beberapa komponen. Di sini menggunakan komponen yang pertama XB yang berfungsi untuk melakukan transmisi kepada roket. Kemudian yang kedua ada ESP32 untuk nantinya sebagai microcontroller. Kemudian ada GPS dan BMP sebagai sensor untuk menghasilkan data GPS dan suhu serta pressure. Kemudian pada bagian antena, di sini juga ada modul XB di mana nanti dua komponen ini akan berkomunikasi untuk nantinya diolah menjadi sebuah data yang akan menggerakkan stepper motor dan akan menggerakkan antena. Pada bagian saya, di sini saya bertugas untuk membuat sebuah antena tracker, di mana antena tracker ini memiliki didapatkan input dari objek, yaitu berupa sinyal GPS dan juga ketinggian, di mana sinyal GPS dan ketinggian akan diolah menjadi sebuah posisi berupa sudut azimut dan juga sudut elevasi. Untuk antena tracker ini digerakkan menggunakan dua buah motor stepper, di mana yang pertama untuk motor stepper bagian azimut, sudut azimut. Kemudian ada yang di atas bodi ini ada motor stepper untuk pergerakan elevasi. Kemudian di dalamnya juga ada motor driver yang digunakan untuk mengendalikan